Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ralazaini dari kelas MJ404 dengan NIM 240201010078 dengan dosen pengampu Pak Abdul Razak SEMM. 7 bulan berlalu, begini rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia tahun 2026, ringkasan kondisi ekonomi Indonesia sampai akhir Juli 2026. Pertumbuhan masih solid, inflasi terkendali, tapi adanya tekanan valuta, komunikasi melambat, dan resiko dari ekspor serta struktur impor tetap menjadi perhatian. Bab 1. Mesin pertumbuhan masih hidup. PDB Q1 2026, PDB tumbuh 5,61% YoY, lebih tinggi dari 4,87% pada Q1 2025, menandakan momentum awal tahun yang kuat. Makna pertumbuhan lebih dari 5% memberi bantal fiskal dan moneter untuk menghadapi guncangan jangka pendek. Bab 2. Inflasi naik, tapi masih di rel target. Data utama inflasi Juli 2026 3,34%, YoY masih dalam sasaran BI 2,5%, kurang lebih 1. Inflasi bulanan Juni 0,44%, MTM sinyal kenaikan tempo pendek. Intervensi inflasi terkontrol, namun terdapat tekanan musiman dan volatilitas harga pangan yang perlu diawasi. Bab 3. Rupiah tertekan, biaya ekonomi ikut rasa. Rupiah melemah lebih dari 8%, sempat mendekati 18.170 US dollar, lalu sampai 18.040 akhir Juli. Pelemah mendorong kekhawatiran imported inflation karena banyaknya impor bahan baku dan barang modal. Tekanan nilai tukar meningkatkan biaya produksi dan berpotensi menekan margin perusahaan industri. Bab 4. Konsumsi melambat, keyakinan turun. Indikator atau indeks keyakinan konsumsi BI turun dari 20,9 Mei ke 11 Juni, menandakan konsumsi rumah tangga mulai melambat. Dampak langsung terhadap pertumbuhan domestik. Prioritas kebijakan menjaga daya beli melalui bantuan tepat sasaran dan intensif permintaan tanpa memicu inflasi berlebih. Bab 5. Pasar dan tenaga kerja, koreksi dan PHK menambah tensi. IHSG mengalami koreksi sepanjang tahun, mencerminkan sentimen risk off global dan domestik. PHK, lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK hingga Juni, berpotensi menekan konsumsi lanjutan. Bab 6. Kabar sulit di pertengahan tahun. Poin penting: PMI turun ke 46,9 per Juni. Manufaktur, kontraksi neraca dagang Mei, defisit US 1,61 miliar, ekspor 23,20 miliar, impor 24,81 miliar. Berhentinya surplus berkelanjutan sejak April 2020 memicu kewaspadaan kebijakan. Bab 7. Juli mulai membaik, inflasi melandai dan manufaktur ekspansi. Inflasi Juli 2026 2,88% YoY, turun dari Juni dan tetap dalam target BI. Manufaktur dan perdagangan. Pemerintah melaporkan manufaktur kembali ekspansi, neraca perdagangan pembaik berkat pemulihan ekspor dan kebijakan penstabil harga. Investasi, program seperti Gerakan Pangan Murah, SPHP, dan Koordinasi TPIP atau TPID membantu meredam tekanan harga.
Bab 8, tapi waspada, ekspor lemah dan kerentanan struktural. Tantangan struktural yaitu lemahnya pemerintah ekspor tetap menjadi resiko utama bagi pertumbuhan paruh kedua. Komposisi ekspor bahan baku dan barang modal sekitar 91,3% dari total impor menunjukkan ketergantungan pada impor input produksi. Yang ketiga, BI rate naik ke 5,75% per Juni, langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Terakhir yaitu penutup rapor akhir dan rekomendasi kebijakan. Kesimpulannya yaitu ekonomi tumbuh solid lebih dari 5% dari inflasi terkendali, namun konsumsi melemah, rupiah rapuh, dan pasar tenaga kerja tertekan. Tanda perbaikan Juli menunjukkan perbaikan, inflasi melandai dan neraca perdagangan membaik, namun belum cukup menghapus resiko. Rekomendasi yaitu fokus kebijakan jaga daya beli, target support, dorong ekspor, promosi dan diversifikasi, dan kurangi ketergantungan impor input melalui investasi nilai tambah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.